Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya. Perkenalkan, saya Ega Irawan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pelita Bangsa di Bekasi. Kali ini saya ada kesempatan untuk sharing, bukan menggurui, tapi hanya berbagi saja. Mohon maaf apabila memang ada yang salah dari hasil review kali ini. Kebetulan ada tugas juga dari Bapak kita, Bapak dosen, Bapak Fatur Rahman, terkait review jurnal dari beberapa tentang manajemen operasional lanjutan. Kali ini kita lanjut aja untuk pembahasannya. Oke, agendanya atau tugasnya dari Bapak Fatur Rahman, terima kasih untuk tugas sekaligus penambahan wawasannya dalam mereview jurnal dari berbagai mancanegara ataupun internasional. Kali ini ada 3 agendanya. Yang pertama, strategi operasional di era digital. Itu bagaimana sih strategi operasional harus berubah untuk menghadapi variabilitas supply chain dan trade-off apa yang akan muncul. Terus yang kedua tentang peran forecasting lanjutan, itu minimal ada 3 artikel yang harus di review atau ditelaah. Dan pertanyaannya, model forecasting apa sih yang paling efektif ya dalam memprediksi permintaan atau demand yang sangat volatil. Volatil di sini itu berubah-ubah ya, sangat-sangat berubah-ubah dan sering. Dan bagaimana sih akurasinya bisa diukur. Lalu yang terakhir itu tentang SQC atau control chart. Itu juga sama, harus mereview 3 artikel minimal. Jenis control chart apa sih yang paling tepat untuk mendeteksi pergeseran proses yang kecil namun cepat, serta bagaimana sih penerapannya secara digitalisasi. Oke, dari 3 agenda ini mari kita bahas dulu, kita kupas bersama ya. Yang pertama, di sini saya ada mereview 4 jurnal sekaligus. Yang pertama itu tentang organizational agility di industri supply chain 4.0, yaitu systematic literature review. Ini pembuat jurnalnya itu ada Bapak susah banget juga ya ini namanya ya, Mrugalska and G. Ahmed. Itu dibuat tahun 2021. Di sini saya bikin tabel sedemikian rupa supaya lebih compact ya untuk pembahasannya, dan teman-teman bisa langsung baca. Mari kita bahas dulu yang pertama. Dari jurnal pertama itu isi pembahasannya itu tentang mereview sistematis terhadap 381 artikel tentang agility dalam konteks industri 4.0, yang dimana menunjukkan bahwa kemampuan agilitas organisasi, supply chain, teknologi, SDM manajemen adalah penguat utama dalam mengelola ketidakpastian lingkungan digital. Lalu tentang mempercepat respon namun memerlukan kapabilitas organisasi. Culture, skill, proses. Maksudnya di organisasi ini tuh tentang culture, skill, proses di suatu operasional organisasi itu sendiri ya. Untuk memanfaatkan secara penuh operasionalnya. Oke, kata kunci nggak perlu dibahas lah, ini bisa dibahas dan ini diambil dari abstrak jurnal itu sendiri. Di sini sih saran masukannya dari saya itu tentang investasi pada pelatihan digital dan pembentukan struktur organisasi yang mendukung pengambilan keputusan dengan cepat. Integrasi teknologi harus dikombinasikan dengan pengembangan kapabilitas manusia. Artinya apa? Yang saya maksud di sini adalah organisasi dari jurnal di sini yang dibahas di dalam jurnal itu tuh harus berani menginvestasi untuk pelatihan karyawannya terkait kapabilitas manusia atau SDM-nya di organisasi itu sendiri, supaya apa? Dapat mengikuti perubahan atau perkembangan digital, supaya di dalam operasional atau supply chain lebih tepatnya itu dapat agile gitu ya, tangkas gitu. Kalau kasarnya mah bahasa zaman sekarang mah satset gitu.
Oke, di sini saya mengambil jurnalnya itu ada di sini referensinya, itu saya masukkan di sini linknya juga. Kalau mau dicatat silahkan. Oke, yang kedua itu tentang jurnal Dynamic Digital Capabilities and Supply Chain Resilience, yaitu dibuat oleh R. Dubey, The Bright, Y. Dwivedi di tahun 2023 ya. Isinya itu tentang studi empiris dan teori dynamic capabilities. Jadi ini lebih ke teorinya, digital adaptasinya, digital agility-nya dalam meningkatkan supply chain resilience. Tapi efektivitasnya dipengaruhi konteks makro gitu. Maksudnya itu konteks makro yang lebih luas gitu ya, dari sisi pemerintahannya, regulasinya, sampai ke lapangannya. Supaya apa? Dapat menekan nih kapabilitas digitalnya itu lebih dinamis, fleksibel gitu ya. Dan saran masukannya sih di sini hanya untuk pengembangan saja. Kapabilitas digital yang fleksibel itu harus lebih bisa dikembangkan lagi. Itu dari sisi saya sendiri, walaupun ya aktualnya saya nggak ikut terjun dalam pembuatannya. Ini saya diambil dari link di sini referensinya. Dan ketiga kita ada tentang pembahasan industri digital transformation, itu dibuat oleh M. Gobaklo dan kawan-kawannya. Terus dibuat di tahun 2003 tentang peninjauan menghubungkan teknologi IoT dengan cloud, AI, digital twin. Maksudnya digital twin itu merefleksikan ilustrasi antara kejadian nyata itu dibuat di dalam teknologi atau komputer. Jadi bayangkan misalkan teman-teman itu berumah tangga, itu tuh digitalisasi dalam kondisi rumah tangganya itu di dalam komputer atau ilustrasi lah, tapi dalam bentuk digital yang menggambarkan realitanya. Itulah disebut dengan twin ya, digital twin. Oke, terus di sini saya sarannya itu hanya fokus pada interoperabilitas atau standar data keamanan cyber. Jadi ketika menerapkan ini itu tuh harus memastikan nih, selain ide ataupun konsepnya sangat bagus dan idealis, itu tuh harus diperhatikan juga tentang keamanannya dan harus lebih fokus gitu terkait standar data yang dipakai. Oke, selanjutnya kita ke review jurnal tentang forecasting lanjutan. Di sini saya juga mereview 4, cuman kita bahas 2 saja dulu ya. Yang pertama itu tentang supply chain demand forecasting via multi-channel data fusion networking. Itu penulisnya adalah ada di sini sih, ada di apa di jurnalnya ya. Karena kebanyakan namanya, jadi kita bahas langsung aja. Inti pembahasannya itu tentang memperkenalkan arsitektur yang hybrid deep learning multi-channel data fusion networking yang menggabungkan CNI dan atau LSTM, GRU untuk mengekstrak fitur temporal data transaksi promosi eksternal diuji pada data aset retail dengan permintaan yang non stasioner, hasil menunjukkan peningkatan kinerja dan robustness terhadap perubahan pola dibandingkan model tunggal. Di sini masukannya, sarannya atau solusinya itu supaya menerapkan ini ada typo saya, ada fusion multisumber. Jadi selain ada memperkenalkan, tapi menerapkan juga nih sumber-sumbernya mulai dari produksi atau produk, promosi cuaca dan lain-lain, itu tuh sumbernya diterapkan juga gitu. Terus di sini yang kedua itu tentang kita bahas yang di bawah aja yang terakhir ya, tentang sosial media dan big data analytical for demand forecasting atau framework and case implementation gitu. Ini dibuat oleh Ibtikar dan kawan-kawan di tahun 2020 yang menjelaskan pemanfaatan data
non-transaksional, sosial media, search trend. Saat ini yang kita alamin itu tentang sosial media itu bisa dijadiin sebagai big data ya dalam membuat forecasting, atau mengkonsiderasi bahwa itu tuh mempengaruhi dalam forecasting yang kita akan buat gitu. Itu yang disebut big data, itu benar-benar data yang menyeluruh dari sisi sosial medianya, dari internalnya, dari regulasinya, dari demandnya gitu, dari hasil kuesionernya, itu pun eh, menjadi pertimbangan gitu. Oke, yang selanjutnya itu tentang control chart atau SQC, yaitu saya juga ada 4 juga ya, walaupun tadi tugasnya dari Bapak Fatur Rahman itu ada minimal 3, ya saya 4, cuman yang kita bahas itu hanya ada beberapa aja, karena mostly sih Sims ya, Simlex dengan jurnal yang lain. Kita bahas pertama itu tentang review high mix low volume di manufacturing industry gitu. Ini juga saya sama pembuatnya saya disamarkan, ada di jurnalnya. Itu tahun 2023 ya dibuatnya, tentang mengenai tantangan produksi MLV, yaitu high mix low volume, yaitu frekuensi pergantian produk yang tinggi, batch-nya kecil tapi perubahannya penggantiannya tinggi, itu kurang efisien. Terus datanya juga terbatas, diskusi implikasi bagi SPC kebutuhan cat individu, data traceability-nya juga akan berpengaruh, adaptasi aturan kontrol ke short run juga itu berpengaruh. Nah, untuk saran masukannya atau solusinya itu fokus pada pengumpulan data unit per unit, traceability itu menggunakan IMR gitu, intelligent atau pakai AI juga bisa, tapi nggak tahu tuh implementasinya seperti apa. Akan lebih bagus dalam control chartnya itu harus berintegrasi, supaya data HMLV-nya itu dapat terrecord dan terukur sebagai evaluasi seperti itu. Dan selanjutnya kita ada tentang analisis pengendalian kualitas produk menggunakan metode statistikal, proses kontrol atau SPC, dan FMEA, yaitu Failure Mode and Effect Analysis. Ini sih umumnya FMEA itu di industri manufaktur itu diterapkan. Ini dibuat oleh Herunisa, Putri Alifka, dan Fani Afiliani di tahun 2024. Ini bagus juga tentang penelitian pada industri garment ini. Kenapa saya diambil sebagai review? Karena di sini lokal ya. Jadi saya pengen tahu sih tentang FMEA yang dikutip dan dimasukkan dipublish di dalam jurnal itu ternyata tentang lebih reject rate dan permasalahan di dalam produksi. Tuh. Dan didominasi informasinya di dalam jurnal itu ada 25,69% tentang cacat produknya di PT ABC ya. Sebenarnya sih PT ABC itu PT samaran ya gitu. Disarankan sih dari saya pribadi ini penerapan SPC-nya secara konsisten aja. Integrasi FMEA juga saling nge-link antara yang di lapangan dengan administrasi, terutama di quality-nya. Karena FMEA itu tidak hanya di QC, tapi sebenarnya FMEA ini diterapkan untuk di seluruh departemen. Apalagi ini tentang sebagai sistem kontrol ya, sistem kontrol supaya produk cacatnya itu tidak berkelanjutan atau makin banyak gitu. Jadi ini tuh sebagai sistem pengendalian lah kualitas produk, dan ini sangat good. Menurut saya works banget sih untuk FMEA ini, karena hampir semua menggunakan ini di industri. Oke, kita lanjut untuk contoh ya. Saya hanya menerapkan kasih contoh untuk yang review jurnal tentang control chart, yaitu oke, lanjut ya. Kita ada di slide-nya EMA Method. Jadi EMA Method ini itu tentang cara mengetahui perubahan-perubahan suatu kualitas produk yang angkanya itu kecil ya. Jadi ketika produknya itu ada reject, misalkan 1 pieces, 2 pieces, 3 pieces, 4 pieces, atau bahkan
dari satu pieces itu tidak hampir memasuki standar, itu tuh akan susah untuk mengidentifikasinya. Sehingga caranya untuk metodenya EMA itu kita harus menentukan standarnya dulu, standar alarmnya. Oh misal nih saya kasih contoh di sini itu di hari Senin, produksi di hari Senin itu tuh berat kuenya itu 500 gram ya. Jadi setiap harinya itu ditimbang nih, Senin sampai Sabtu ditimbang, itu Senin Selasa kan makin kecil tuh. Kenapa kok bisa makin kecil? Ada penurunan nih 1 gram setiap harinya. Nah dari situ kita harus menentukan alarmnya. Nah ini saya kasih contoh menentukan alarmnya itu ketika kehilangan 5 gram. Kehilangan 5 gram produknya ya. Jadi disinilah alarmnya, dan disinilah maksud dari EMA method. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk CUSUM method. Oke, CUSUM method ini ialah perubahannya sama dengan yang EMA method, cuman ini bersifatnya adalah kumulatifnya. Jadi kalau yang EMA method itu step by step, day to day, atau hour to hour, atau bisa menit ke menit gitu ya. Nah, kalau CUSUM method ini dari totalannya. Misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu panjang kaosnya itu 700 cm, terus hari Selasa dan Rabu seterusnya berkurang tuh. Ya kan, setiap harinya berkurang 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm gitu. Nah, di hari Selasa berkurang 1 cm. Terus di hari Rabu berkurang 2 cm. Nah, sehingga untuk nilai CUSUMnya itu kumulatif. Jadi di hari pertama berkurang 1 cm, hari Rabunya berkurang 2 cm. Nah, metode CUSUMnya itu ditotalin jadi 3. Di hari Rabunya bukan 2, tapi nilai CUSUMnya 3. Karena apa? 2 plus 1, 2 di hari ini misalkan, ditambah hari kemarin gitu. Jadi nilai CUSUMnya itu 3. Nah, kita juga harus menentukan nih standarnya. Standar CUSUMnya itu mau di angka berapa? Misal di angka di sini saya mulai ada alarmnya itu di angka 6, dan 10 itu harus warning keras gitu. Nah, bisa aja misalkan teman-teman mau setting, misalkan teman-teman di jualan online gitu. Jualan online itu misalkan ada penurunan sales, itu bisa dijadiin metode di dalam online shop gitu ya. Misalnya, oh hari ini itu penjualan cuma 1, bukan hari ini misalnya penjualan itu ada 20, besoknya ada 19, besoknya 18, terus 19. Nah, teman-teman harus menentukan nih trigger alarmnya, warningnya. Oh, ketika nanti di hari, misalnya di hari ke-11, teman-teman itu penjualan cuma ada 9. Nah, itu bisa menjadi evaluasi atau bisa disebut dengan CUSUM method. Gitu. Oke. Semoga hasil ini pembahasannya dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman tahu di sini tentang Pelita Bangsa, bisa mampir, atau teman-temannya bisa ada rasa ingin kuliah dan masih sibuk kerja, bisa di Pelita Bangsa. Sangat rekomendasi banget, sangat fleksibel, bermanfaat, ilmunya juga banyak, terus kolaboratifnya juga sangat bagus. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.